Topik pertama, algoritma. Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan tidak bergantung pada bahasa pemrograman. Pendapat lain menjelaskan algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus dilakukan dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Biasanya algoritma digunakan untuk perhitungan, penalaran otomatis, dan pengolahan data pada komputer dengan menggunakan software. Ciri algoritma menurut Donald F. Knuth. Yang pertama ada input, di mana ada permasalahan yang dihadapi dan akan mencari solusinya. Kedua ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Ketiga ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma, dan algoritma pun memiliki minimal satu output. Keempat ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang tidak menyebabkan kesalahan dalam menghasilkan output. Terakhir, ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir pada program yang akan berhenti saat tujuan akhir tercapai. Cara penulisan algoritma. Yang pertama ada struktur English. Struktur English dikenal juga sebagai natural language atau bahasa sehari-hari. Struktur English merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma, memiliki dasar bahasa Inggris tetapi dapat dimodifikasinya ke bahasa Indonesia. Yang kedua ada pseudocode. Pseudo berarti imitasi atau tiruan, sedangkan kode menunjuk pada kode program. Jadi pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program. Berisi kondisi awal dengan nama algoritma, deskripsi dengan tipe data, deklarasi, input, dan proses, dan memiliki kondisi akhir. Yang ketiga, flowchart. Merupakan bagan alir logika program yang digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Digambarkan dengan simbol-simbol tertentu yang mudah dan bisa dimengerti. Misalnya, simbol yang digunakan untuk awal dan akhir atau start and end merupakan simbol terminal. Simbol input atau read and write, simbol proses yang menyatakan proses yang dilakukan komputer, dan simbol lainnya. Berikut contoh penulisan algoritma. Topik kedua, array. Definisi array sendiri merupakan salah satu tipe data terstruktur atau struktur data type yang berguna sebagai sebuah tempat penyimpanan elemen data atau nilai yang bertipe sama dan setiap elemen tersebut diakses secara langsung melalui indeks. Array memiliki beberapa hal penting. Elemen-elemen array tersusun secara berderet dan dapat diakses secara random di dalam memori, bertipe data sama, dan bisa berisi nilai sama atau berbeda. Indeksnya juga dimulai dari 0. Ilustrasi array. Tabel tersebut berisi elemen-elemen array yang memiliki nama array nilai dengan elemennya 60, 70, 100, 80, 90, 89, 75 dengan indeksnya yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan uraian, indeks 0 bernilai 60, indeks 1 bernilai 70, indeks 2 bernilai 100, indeks 3 bernilai 80, indeks 4 bernilai 90, indeks 5 bernilai 89, dan indeks 6 bernilai 75. Dengan deklarasi in nilai buka kurung bracket 0, tutup kurung bracket, titik 2, 60, 70, 100,
80, 90, 89, 75, titik koma. Jenis-jenis array. Yang pertama, array satu dimensi. Array satu dimensi adalah kumpulan elemen-elemen identik yang tersusun dalam satu baris. Elemen-elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Bentuk penderekrasiannya adalah tipe data nama array, buka kurung bracket, jumlah elemen, buka kurung bracket, titik koma. Dengan contoh, int nilai, buka kurung bracket, 9, tutup kurung bracket, titik koma. Yang kedua, array dua dimensi. Array dua dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks, merupakan perluasan dari array satu dimensi. Jika array satu dimensi terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, maka array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom yang bertipe sama. Bentuk penderekrasiannya adalah tipe data nama array, buka kurung bracket, jumlah elemen baris, tutup kurung bracket, buka kurung bracket, jumlah elemen kolom, tutup kurung bracket, titik koma. Dengan contoh, int matrix, buka kurung bracket 3, tutup kurung bracket, buka kurung bracket 6, tutup kurung bracket, titik koma. Selection, if then else. Pemilihan atau selection adalah instruksi yang dipakai untuk memilih satu kemungkinan dari beberapa kondisi. If then else merupakan kondisi yang bernilai benar dan salah. Struktur pemilihan if then else minimal harus memiliki dua pernyataan. Jika kondisi bernilai true atau terpenuhi, maka pernyataan yang pertama akan dijalankan. Namun jika kondisi bernilai false, maka pernyataan yang kedua yang akan dijalankan. Berikut bentuk umum if then else. Flowchart dari if then else dimulai dari start, memiliki kondisi dengan dua pernyataan, yang satu bernilai true dan yang satu bernilai false, dan diakhiri dengan stop. Berikut contoh kasus if then else. Dengan kasus penyeleksian nilai. Memiliki input nilai dengan bertipe data integer. Jika nilai lebih dari 60, maka dinyatakan Anda lulus, tetapi jika nilai kurang dari 60, dinyatakan Anda tidak lulus. Berikut pemrograman dari if then